karena Ayo Wisata Ketarakan akan mengunjungi rumah kelompok usaha bersama disabilitas batik Tarakan atau Kubedistik. Nah, pasti ada yang belum tahu kan apa sih Kubedistik? Nah, saya sudah sampai di lokasi ataupun di tempat di mana para adik-adik kita disabilitas membatik ya, mulai dari awal hingga nanti proses finishing. Bagaimana? Tetap di keseruan bersama Ayo Wisata Ketarakan. Nah, di masa pandemi kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Ini menggunakan masker, mencuci tangan, dan nanti kita akan berbincang dengan Kang Sony dengan tetap menjaga jarak. Ikuti keseruannya. Ganggu lagi sibuk kan? Ya, beginilah. Boleh ya, kita ganggu sebentar ya. Lama-lama juga nggak apa-apa. Ya, seperti yang saya janjikan tadi bahwa kita akan mengupas sedikit mengenai Kubedistik, kelompok usaha bersama disabilitas batik. Nah, Kang Sony merupakan pembina dari Kubedistik. Kita akan mengupas sedikit sebenarnya tujuan utama dari terbentuknya Kubedistik ini apa sih? Iya, Kang lagi bikin apa nih? Ya, lagi bikin motif ini. Motif ya. Nah, Kang bisa diceritakan nggak sih ini awal mula ada ide untuk kelompok usaha bersama disabilitas batik ini? Ya, baiklah Mbak Cia, mungkin di latar belakangnya oleh keinginan saya pribadi bahwa selama ini kan orang-orang yang berkebutuhan khusus seolah-olah lah ya dalam tanda kutip di kehidupan masyarakatnya terpinggirkan gitu kan. Kadang-kadang mereka sebenarnya punya kemampuan, mereka kadang-kadang pasti punya talenta, ketika Tuhan memberikan dia kekurangan pasti ada kelebihan yang dia miliki. Berangkat dari situlah saya coba untuk menggandeng mereka untuk belajar membatik di sini bersama saya. Ya awalnya sih gampang-gampang susah untuk mencari orangnya, gitu kan. Merekrut orang itu kan tidak segampang kita merekrut orang-orang umum biasa. Saya awal sejarahnya pertama kali adalah mendatangi sekolah luar biasa Negeri Kota Tarakan, ya, SLB. Saya berdiskusi dengan kepala sekolahnya, akhirnya diberikanlah ruang waktu untuk menyampaikan apa yang saya inginkan kepada orang tua wali murid, anak-anak di Papua yang ada di SLB. Itu 2018 ya? Ya. Baru terrealisasi 2019 akhir. Nah, itu setelah sosialisasi di sekolah itu tidak ada tanggapan. Walaupun pada awalnya responnya cukup bagus, cuman tidak ditindaklanjuti langsung. Pada waktu itu saya membuka peluang, membuka pintu lah untuk belajar secara gratis di tempat saya. Tapi ya mungkin sesuatu dan lain hal yang kita tidak tahu. Nah, akhirnya saya mencoba lagi harus seperti apa nih gitu kan. Nah, coba saya ini bermain di media sosial. Karena saya aktif juga di media sosial melalui FB. Saya posting lah keinginan saya itu gitu kan. Kalau saya berharap saya punya keinginan niat untuk membantu membina orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Nah, dari situ terjaring lah kurang lebih ada 7 orang waktu itu. Jadi yang terlibat di sini kurang lebih 7 orang ya? Awalnya kan untuk tahap awal itu kalau nggak salah itu Oktober akhir. Nah, sebelum saya merekrut mereka kan saya harus mendatangi dulu satu persatu door to door dari rumah ke rumah untuk memastikan kesiapannya dia untuk bergabung dengan kami, dengan saya. Dan yang penting adalah restu dari orang tua. Ya. Jangan sampai nanti ketika anaknya mau tidak ada dukungan dari keluarga, itu kan repot juga.
Akhirnya kami datangi satu persatu. Nah, ini kan Ya. anak-anak yang disabilitas ini mereka harus punya keahlian menggambar atau seperti apa sih? Tidak juga, batik ini kan sesuatu yang bisa dipelajari. Hanya memang yang kita cari itu memang yang minimal punya bakat alam lah untuk seni lah. Seni itu kan luas. Apakah itu seni lukis, seni gambar, seni nyanyi, semua penting ada kaitannya dengan seni, insya Allah bisa dibentuk. Nah, kita pelan tapi pasti kita kasih ilmu batiknya gitu kan. Perjalanan itu kalau nggak salah November 2019. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini itu pun sempat pasang surut karena tidak ada peningkatan. Saya berharap lebih daripada 5 orang gitu kan. Bagaimana caranya? Akhirnya kami bergandeng dengan pihak BUMN untuk supaya lebih hidup kegiatan ini. Bagaimana caranya? Akhirnya 3 instansi yang terkait. Satu, saya pribadi. Kedua adalah pihak BUMN dalam hal ini Pertamina. Ketiga adalah dinas sosial selaku yang punya data tentang orang-orang berkebutuhan khusus. Nah, jadi disitulah kita olah dari data itu, kurang lebih di Kota Tarakan itu ada 250-an lebih lah. Karena dinas sosial yang tahu persis by name by address dan bagaimana si yang bersangkutannya. Akhirnya kami dari 250 itu seleksi secara administrasi mungkin ada sekitar 7. Nah, kami datangi lagi satu persatu ke rumahnya. Seleksi 7. Nah, 7 ini kan yang sudah bergabung di sini atau Belum. Oh, Jadi masih ada kita rangkaikan saya uraikan dulu biar jelas dari ininya. Jadi dari 7 ke 7 itu dari 7 rumah itu yang awalnya saya sendiri door to door, akhirnya saya bertiga dengan pihak BUMN tadi dan dinas sosial door to door. Nah, mungkin rezeki kami itu kan, rezeki saya pribadi, akhirnya saya dipertemukan dengan sebuah komunitas tuli pokoknya mereka menyebutnya mereka orang yang tunarungu tuh kadang nggak mau disebut tunarungu tapi lebih cenderung ke tuli, lebih apa ya? lebih spesifik mungkin spesifik, ya. Akhirnya kami dipertemukan dengan kelompok tuli ini gitu kan, yang anggotanya waktu itu mereka 10 orang, dan itu semuanya ada yang sudah lulus SLB, ada yang sudah bekerja, dan ada yang masih sekolah di SLB-nya. Nah, akhirnya kami sampaikan keinginan kami, akhirnya gayung bersambut lah. Nah, dari situlah mulai ada banyak, selain yang ada yang disabilitas ini kan banyak kriteria-nya, ada yang tunadaksa, ada yang tunagrahita, ada yang tunarungu, gitu kan. Jadi itu ada di sini. Nah, karena 2020 ini masuk pandemi, gitu kan, Februari Maret itu sebenarnya Januari itu kita udah mau mulai gitu kan dengan nuansa yang baru, tapi karena pandemi aja ditunda dulu. Tapi di dalam masa penundaan ini gitu kan, mereka terutama yang komunitas tuli ini nanya terus, Pak, kapan mulai Pak, karena kita sudah terbentuk sebuah WA group dengan mereka. Akhirnya bagaimana caranya? Sudahlah, kita pandemi tetap berjalan, tapi kapasitas pesertanya kita kurangi. Berarti harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Berarti kan antusias mereka untuk tinggi sangat banget, tinggi, ya? tinggi banget. Tapi kan untuk memenuhi itu akhirnya tidak bisa semua kan, akhirnya ya kita batasi 5 orang. Seiring berjalannya waktu, ya sampai sekarang inilah, alhamdulillah sekarang sudah 22 orang. Yang satu mungkin berarti karena beliau bekerja, yang sebenarnya di Kubo Distriknya ada yang 2 orang yang secara fisik, secara apapun dia sempurna dalam tanda kutip, maksudnya seperti kita. Ya. Dan saya bersyukur ada orang seperti itu mau bergabung. Karena apa? Karena ada proses membatik itu yang sangat sulit untuk dikerjakan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi manusia sempurnanya butuh sentuhan sempurna. Itulah. Tidak dia bisa mengcover ya. Ya, betul. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Ini ada mungkin hal-hal yang menurut saya sih agak sulit ya ketika kita yang ini untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, seperti apa kan kendalanya?
Ya memang sih di tahap awal itu kendalanya memang ya komunikasi itu, karena kan mereka kan terbatas karena pendengaran dan pengucapan tuli ini. Akhirnya saya harus bisa menyesuaikan diri, bukan mereka menyesuaikan ke saya, tapi saya yang harus menyesuaikan dengan mereka. Dalam artian saya terpaksa harus belajar bahasa isyarat ke mereka, dan alhamdulillah mereka mau mengajarkan saya bahasa isyarat seperti M, B, S, gitu. Mereka yang mengajarkan ke saya untuk mengucapkan seperti apa nama, gitu kan. Akhirnya seiring berjalannya waktu saya mulai belajar memahami bahasa mereka, dan sampai saat ini akhirnya kita menemukan istilah-istilah yang mungkin hanya ada di Kubedistik ini, gitu kan. Seperti kan kita memproses batik itu kan panjang nih, ada cerita, ada yang mengecap, ada yang mencelup, jadi bahasa-bahasa isyarat malah adanya di sini. Mungkin kalau mereka di luar nggak ngerti apa itu, gitu kan. Tapi akhirnya dengan seiringnya waktu saya dan mereka akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik. Yang awalnya apa yang saya inginkan tidak akan sampai, gitu kan. Dan mereka juga sama, apa yang mereka inginkan kepada saya juga saya tidak akan sampai. Akhirnya dengan selalu saya belajar dengan bahasa mereka, menyesuaikan diri, akhirnya berkurang lah. Walaupun belum 100% saya bisa memahami bahasa mereka. Kalau secara percakapan lancar banget, saya kadang-kadang masih begini-begini juga, Mbak. Iya, jujur, karena masih banyak bahasa yang isyarat yang belum saya pahami. Tapi alhamdulillah, karena semangat mereka tinggi, keinginan saya juga alhamdulillah tinggi juga, akhirnya gap ada halangan apapun, tantangan untuk bahasa ini mulai mencair. Akhirnya apa yang saya inginkan begini-begini mereka menerima, paham apa yang maksudnya. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini tangan-tangan mereka semua, gitu. Jadi mungkin karena adanya satu visi tadi, akhirnya kesulitan yang tadinya sulit mulai Ya, mencair seiring berjalannya Tuh, waktu ya. seiring berjalannya waktu. Nah, ini ya yang sudah dihasilkan kan ya? Ini karya mereka memang. Karya mereka. Ini saya hanya jujur aja, saya hanya awalnya kan memberikan arahan. Kalau salah itu udah pasti salah. Jangankan mereka, kita pun orang normal ketika belajar sesuatu yang baru pasti salah, ya kan? Dan itu saya sangat memaklumi. Saya bilang ke mereka, nggak apa-apa salah, Bapak rugi nggak ada masalah, yang penting kamu pandai. Itu banyak yang salah ya. Mungkin sekitar 30 lembar yang salah, nggak apa-apa. Itu proses. Dan saya pribadi nggak boleh marah ke mereka. Kenapa? Jiwa mereka sensitif. Jika kita tegur dengan bahasa yang kasar, gitu, mereka akan langsung down. Itulah yang saya jaga. Memang ya kita harus lebih Memahami ya, karakteristiknya mereka. Di satu sisi mereka memang satu punya talenta, kedua punya, kalau kesabaran mereka sudah punya lah. Kalau kesabaran itu, saya yakin mereka punya kesabaran. Nah, inilah hasilnya buktinya. Jadi sekarang saya tuh mulainya, kamu bikin ini, tapi memang tetap saya pantau, tetap saya lihat. Nih ada kain, kamu buat seperti ini, warnanya terserah kamu. Akhirnya mereka tahu mengkombinasikan warna kayak ini kan. Ini memang warna sintetis seperti ini. Inilah hasil mereka kombinasinya. Ini mungkin secara filosofi mereka, inilah karakter mereka. Mereka bisa menuangkan ide-idenya. Iya, Ya. ini secara tidak langsung menggambarkan diri mereka seperti inilah. Mereka pengen sesuatu yang macam-macam gitu kan. Ini, bayangin dalam satu batik ada berapa warna nih. Iya kan? Iya. Tapi hasilnya cantik ya. Ya alhamdulillah, inilah mereka, iya kan? Udah sangat layak untuk dijual. Karena saya berharap begini, Mbak. Ketika konsumen membeli produk di sini, mereka bukan karena kasihan untuk membeli, tapi memang karena kualitas. Itu yang saya coba tekankan ke mereka. Orang membeli produk kita jangan karena kasihan, Karena kualitas ya. karena memang kualitas untuk layak dibeli. Gitu. Itu yang saya terapkan di saya. Gitu. Nah alhamdulillah ini udah sangat layak. Dan ini segmen ini masuk di. Ini temanya apa nih Kang? Ini pompa angguk. Oh, Bapak Angguk ya. Ini kan pompa angguk nih. Kalau ini kan motif kidung banget nih, motif semandak. Kalau ini kan motifnya motif tabur bintang. Ini motif kidung kita kombinasikan. Jadi perpaduan semua. Jadi perpaduan. Menghasilkan ya. Yang saya heran itu ketika kita biarkan mereka berekspresi tentang warna,
hasilnya ini. Daripada ketika kita harus Iya, daripada saya harus kamu warna biru ini, kamu merah ini, malah hasilnya malah bagus ini gitu loh. Inilah karakter mereka ternyata. lebih indah ya malah ya. Iya. Nah, kalau untuk pewarnanya sendiri ini gimana Kang? Untuk pewarnaan dari sejumlah batik-batik yang sudah dihasilkan ini? Kalau saya sih memang pada dasarnya cenderungnya kan ke warna alam ya. Ke warna alam seperti ini kan warna alam. Ini warna alam ya. Oh, Ini dengan ini sama persis. Gambarannya ya, Sama persis. warnanya. Ini warna sintetis, ini warna alam. Proses pengerjaannya lebih sulit ini daripada ini. Dan ini semua karya mereka, mulai dari kain polos sampai jadi seperti ini ya mereka. Saya hanya mengontrol aja. Gitu. Nah, kalau ini karena memang saya satu-satunya boleh dikatakan satu-satunya di Kaltara untuk batik warna alam. Ini itu dari satu bahan baku aja nih. Apa tuh Kang? Warnanya dari limbah kulit kayu merah. Limbah kulit kayu merah. Iya, ini dari satu bahan. Rasa-rasanya itu sulit ya untuk didapatkan atau Tidak sulit. sulit ya? Kita kan ngambilnya di penampungan tiang pancang gitu loh, Pak. Oh iya. Kan itu banyak gitu. Nah, itu kan kita ambil ke mereka saya suruh mereka kumpulkan kulit-kulit yang terkelupas, kumpulkan oleh mereka, kami beli. Ini bayangan di kelebihan dari warna alam adalah ketika kita hanya satu bahan baku menghasilkan warna seperti ini. Menghasilkan warna seperti ini dari kulit kayu merah aja. Yang agak coklat ya. Ada coklat, ada kemerah-merahan dan ada kehitam-hitaman. Pertama, jadi bisa hampir 2 atau 3 warna. Tidak ya? warna. Hanya dari satu bahan itu ada penguncinya supaya tidak luntur untuk membiaskan warna. Dari semua motif batik ini, yang satu ataupun yang mencirikan khas Tarakan ada nggak sih Kang? Banyak sih sebenarnya, salah satunya ini. Salah satunya ini. Ini kan motifnya motif Padau 7 dulu kan, mungkin kalau masyarakat tahu Tarakan tahu lah. Ya. Padau 7 dulu ataupun perahu dengan 7 haluan ini kan khas banget kota Tarakan. Dan ini motif ini tertuang dalam sebuah batik yang khusus diperuntukkan untuk PNS Kota Tarakan. Oh gitu, jadi Ya. batik yang mencirikan Tarakan ya? Ya, sangat Tarakan banget kalau ini kan, ya, karena Padau 7 dulu ini tidak ada di lain tempat. Karena yang dimiliki di Tarakan. gitu Tarakan, ya? iya. Oke, kita kembali nih Kang. Ini kan anak-anak yang terlibat, anak disabilitas yang terlibat di sini. Ini kan kalau kita seperti umumnya ya, kita bekerja, otomatis kan ada nih. Iya, betul. Nah, untuk di sini seperti apa sistemnya Kang? Jadi kalau di sini saya terapkan kan karena memang dari awal saya merekrut mereka bukan untuk bekerja, tapi untuk belajar. Jadi dari kelompok ini dengan pengetahuan pihak dinas sosial, dengan pengetahuan dari pihak BUMN dalam hal ini Pertamina, mereka intinya katakanlah mereka di sini tuh magang ataupun sekolah. Jadi mereka belajar ya tiap hari belajar. Karena kan batik ini prosesnya tidak Instan ya? tidak instan, gitu kan dia harus pengulangan sampai dia betul-betul mahir. Karena Mbak dari 22 ini, dari 22 orang ini tidak semua kecenderungan membatik tuh, gitu kan. Jadi ada beberapa aja yang cenderung membatik, tapi karena memang sudah tergabung dalam satu kelompok, akhirnya ya mereka hanya sekedar tahu aja. Tapi yang fokus betul-betul bisa saya harapkan membatik itu paling 50%-nya dari mereka. Tapi nggak apa-apa. Nah, sistemnya di sini adalah karena saya tidak menggaji mereka, karena kalau untuk menggaji jujur saya tidak akan mampu dengan 22 orang itu, gitu kan? Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini yang penjualan drastis turun lah. Nah, sistemnya seperti ini. Jadi ketika ada produk yang terjual, kita potong 25.000 untuk uang kas mereka, jadi bukan diberikan kepada individu. Nah, berapapun nanti hasil penjualan itu ya kita potong segitu untuk uang kas. Kan bukan hanya dari batik, ada masker, ada pisil, ada APD, ada
ada sabun, ada produk mereka alhamdulillah banyak gitu Bukan kan. dari pakai tapi Ya, nah, dari setiap penjual itu ada potongan khusus untuk uang kas. Nah, ketika uang kas ini sudah banyak, itulah yang akan nanti diputar oleh mereka sebagai membeli bahan baku, kain dan lilin. Saat itulah mereka mandiri secara kelompok, bukan secara pribadi tapi secara kelompok. Tapi tetap saya sebagai SQ-nya, sebagai quality control-nya kan, untuk tetap mereka akan tetap di sini dan saya tidak berharap dan tidak menginginkan mereka tercerai-berai. Tetap membuat usaha kubedistiknya dengan dalam satu kelompok dengan pengawasan saya tentunya. Nah, dari uang kas ketika itu saya yakin target itu nggak sampai 2 tahun. Tapi memang prosesnya kan panjang. Ini yang perlu diketahui oleh para orang tua dan oleh masyarakat bahwa kami di sini bukan menggaji mereka, tetapi katakanlah mereka di sini itu magang dengan tujuan akhir mereka punya usaha sendiri dari hasil mereka sendiri. artinya di sini sarana tempat sekolah nanti ketika suatu saat pasti mereka akan berdiri sendiri. Betul. Sesuai dengan ilmu yang sudah Ya kan karena kedepannya di sini. ketika skill membatik dia sudah dapat, kan ada skill lain. Katakanlah sebagai bagaimana sih manajemen keuangannya, bagaimana sih manajemen kewirausahaannya, itu yang akan kita kasih ke mereka. Tentu kan bertahap ini. Ini kan proses tidak serta-merta, tidak bisa, ini butuh proses yang panjang. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, semua berdampak dan pergerakan kita kan terbatas. Kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kayaknya ya step by step. Jadi pada intinya mereka insya Allah, saya berharap ketika mereka sudah mandiri dengan kelompok sendiri, syukur-syukur mereka bisa merekrut kelompok lain yang sama dengan mereka tanpa sepengetahuan saya. Jadi istilahnya ini berkembang Ya, dari saya berharap mereka seperti itu. kembali ya. Saya sangat yakin karena mereka punya kemampuan dan punya kemauan. Dan mungkin yang pengen tahu lebih detail seperti apa sih pembuatan batik bisa di sini Kang ya? Sangat bisa. Kami pintu rumah akan selalu terbuka untuk siapa aja yang ingin berkunjung, yang ingin belajar. Dan ini memang 1 kali 12 jam lah, 24 jam. 1 kali 8 jam, 7 hari seminggu. Jadi kalau bisa ibu-ibu atau anak-anak yang ingin mengedukasi anak-anaknya dengan Silakan, di sini baik bisa. dari komunitas ataupun dari kelompok sekolah mau belajar membatik dengan ini, silakan kita terbuka. Semakin banyak orang belajar membatik, semakin tahu orang. Karena dari mulut ke mulut akhirnya tahu. Karena batik ini tidak bisa berdiri sendiri, harus keterlibatan semua pihak. Nah, ini yang terakhir mungkin Kang, harapannya Kang Sony sebagai pembina dari kubedistik ini. Ya harapannya memang nggak muluk-muluk sih. Mereka minimal mandiri secara pribadi, secara kelompok, tidak menyusahkan orang lain. Mereka bisa menghidupi dirinya sendiri dari batik. Itu harapan saya. Dan harapan itu 70% dapat. Kebayang positif saya dapat mereka bisa di sini. Akan mereka raih dalam waktu yang tidak terlalu lama. Semoga aja Kang ya. Amin, amin. Berharap bahwa dengan adanya kubedistik kelompok usaha bersama disabilitas batik ini selain juga memberikan semacam nuansa baru bahwa pengrajin batik juga anak-anak disabilitas, Ya. hasil-hasil yang diciptakan pun ini beragam dan sangat cantik-cantik ya. Terima kasih Kang Sony atas Sama-sama. waktunya dan saya mengganggu ya. Nah guys, demikianlah tadi sedikit perbincangan saya dengan Kang Sony selaku pembina kubedistik kelompok usaha bersama disabilitas batik di Kota Tarakan. Nah jadi ini paling tidak memberikan semacam informasi buat kalian bahwa ada satu tempat ya dimana kalian bisa belajar membatik khas Tarakan, dan yang ingin juga membeli batik khas Tarakan ini bisa. Kebetulan ini merupakan karya adik-adik yang disabilitas ya. Di sini buka 8 jam. Ya, jadi kalian bisa weekend, bisa kemari. Ya demikian, dan di masa pandemi tetaplah jaga kesehatan, gunakan masker, jangan lupa mencuci tangan dan jaga jarak. Terima kasih.